pengumuman sampaikan bagi yang mendengarkan dan melihat video ini kepada adik Muhammad Farid Al-Muthohar Semarang. Bertaubatlah. Jangan memiliki penyakit malihulia. Berobatlah. Bertaubat dan berobatlah. Jangan menyandang permanen penyakit melankolia, halusinasi belaka. Zamannya sudah beda. Oke, kalau masih menggunakan istilah kutub, a'immah, autat, nukoba, nujaba, hawariyun, rojabiyun, khotamiyun, monggo. Itu keyakinan. Saya tidak berani melarangnya, tetapi jangan disampaikan kepada orang awam. Nanti akan ditertawakan dan membuat orang awam itu tidak produktif dalam pemikiran. Buntu secara intelektualnya, nggak bisa berkembang. Nah inilah yang kita nilai sebagai dajjal abad ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathin kulluhum yazumu annahu rasulullah. Amma ba'd, yang kami muliakan, yang kami ta'azimi, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku, bangsa, dan bahkan agama. Semoga senantiasa berbahagia, damai, sejahtera di dunia sampai di akhiratnya. Senantiasa diberikan kemurahan, keberkahan, kelimpahan, kesehatan, ketenangan, kedamaian, keberkahan, keselamatan, keturunan, begitu juga kebahagiaan di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini kita akan ngaji bersama, membahas tentang keyakinan yang melenceng dari Shirathul Mustaqim, dari jalan agama, tuntunan hidup dunia sampai di akhiratnya, tapi tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan ayat suci yang selama ini kita jadikan sebagai tuntunan, panutan, pedoman bagi kita. Dengan menganggap bahwa seorang wali kutub itu bisa mengatur Allah, Tuhan semesta alam. Ketika Allah mau menurunkan bala dan musibah bencana,
harus ada ACC dulu dari seorang wali kutub. Wali yang terdiri dari tingkatan-tingkatan, golongan-golongan 9 sebenarnya. Tetapi untuk wali kutub ini sendiri ada 6 tingkatan kelas. Yang pertama itu kutub tolibun, kutub muridun, kutub salikun, kutub sairun, kutub tohirun, dan kutub wasilun. Ini tercantum dalam kitab Futuhul Makkiyah, Futuh al-Makkiyah, karya Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi. Ini banyak ditentang oleh kalangan Sunni ya. Sebagian juga dari kalangan Syi'i menentangnya. Karena metode-metode ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ibnul Arabi sendiri yang mempopulerkan ajaran hulul dan wahdatil wujud itu, kalau dipahami oleh orang Nusantara ya dengan paham manunggaling kawulolan Gusti, jumeneng jumbuhing kawulolan Gusti, wahdatul wujud, menyatu dalam satu wujud ya manusia itu, di dalam diri manusia itu ada sang penciptanya. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun itu dipahami bahwa jika semakin mendalam keyakinannya seseorang yang mendalami wahdatil wujud itu, maka dia sendiri seakan-akan memiliki kekuatan ketuhanan. Nah, inilah yang berlebihan. Di dalam tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah tidak formal resmi memberikan arahan seperti ini, tidak. Tapi ini berdasarkan penemuan ya, asumsi, interpretasi, kesimpulan ya dari tokoh-tokoh sufi yang ada, sehingga rentan untuk diselewengkan, rentan untuk membawa kereta gerbong pengikutnya diarahkan ke tujuan yang tidak semestinya, yang harusnya wusul ilallah menjadi wusul ilas syaitan. Ini yang tidak dikehendaki oleh para tokoh sufi Sunni dan bahkan tokoh sufi Syi'i Imami. Saudara-saudariku semuanya, di dalam kitab Futuhul Makkiyah memang ada tingkatan-tingkatan wali, itu ada 9 yang diadopsi menjadi wali songo itu. Yakni ada wali kutub itu tadi yang terdiri dari 6 jenis tingkatan kelas. Terus setelah wali kutub itu ada wali a'immah namanya. Wali a'immah itu hanya ada 2 dengan julukan, ada yang bernama Abdur Robdi dan ada yang berjuluk Abdul Malik. Abdul Malik. Terus ada wali autad ya, wali yang berada di 4 penjuru mata angin yang menjaga wilayahnya masing-masing, yakni benar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Murid. Nah, inilah istilah-istilah aneh yang biasa disampaikan oleh kalangan penganut paham tasawuf. Terus ada wali nukoba, ya jumlahnya ada 12, sama seperti 12 bulan dalam 1 tahun. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah itu. Jadi mereka 12 wali nukoba itu selalu memiliki kesadaran ya, dengan cepat sadar, menyadari, sadar diri dari tipu daya setan. Wali nukoba. Terus wali nujaba. Nah, ini dalam satu masa ada 8 orang wali nujaba. Terus wali hawariyun, wali-wali Allah yang membela agama dengan senjata atau argumentasinya. Terus wali rojabiyun yang selalu muncul setiap bulan rojab. Lah ini kan aneh-aneh ya. Pemahaman seperti ini
sebenarnya tidak ada tuntunannya, hanya sekedar keyakinan lokal, ya, komunitas spiritual tertentu saja. Jumlahnya ada 40 orang ya, tersebar dalam beberapa negara dan dalam satu masa, satu abad 100 tahun itu. Terus yang terakhir itu wali khotamiyun, wali penutup yang bertugas mengurus kekuasaan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya ada satu orang seluruh dunia. Nah inilah 9 tingkatan wali. Yang paling tinggi itu wali kutub. Nah wali kutub ini loh, oleh seorang Habib dari Semarang. Mohon maaf, Habib kecil, tapi omongannya besar. Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Dan itu dipancarkan oleh TVNU Nahdlatul Ulama. Coba jangan lihat, Stel, monggo kita dengar bersama. Dan ada yang derajatnya itu di luar itu. Jadi dia ini di luar jabatan, ibaratnya tentara sama Polri kan beda. TNI sama Polri kan beda. Nah ibaratnya ini Kutub dan Autad Abdal ini masuk ke tentara TNI, dan ini ada yang dia ini makomnya sendiri. Jadi nggak di dalam pengawasan yang dalam apa bintang-bintang jabatan ini. Nggak yang struktural. Nggak yang struktural. Kultural. Ada yang begitu. Non struktural. Jadi dia kultural. Ada yang begitu. Contohnya ada namanya di zaman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf. Itu ada. Di zamannya Habib Ali Habsyi Syekhul Maulid. Habib Ali Habsyi tidak ada urusan sama dia. Walaupun Habib Ali kan dalam struktural paling apa? Paling tinggi. Cuman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah tidak ada urusan sama Habib Ali tidak ada urusan sama dia. Karena apa? Itu beda ranah gitu ya. Beda apa istilah? Beda ranah, beda bidang gitu. Ada yang model begitu. Dan tadi kembali ke tadi kutub. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kudus zaman. Dia memang pemimpin zaman ini, tidak kutubiyahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Makanya kalau tawasul kan apa namanya, biasanya habaib ya. Kalau tawasul kan biasanya diakhiri dengan apa? Sebelum ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Biasanya sebelum itu kan wa man nawa kudus zaman. Kan wa man nawa asrafna sholihun, kan yang dinawatkan niatkan para salaf kita, ya kan? Wa man nawa ajdaduna, diniatkan para datuk-datuk kita, para habaib. Terus wa man nawa kudus zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Wes ngono kan ya wes mesti masuk kan gitu. Enggak nyebut nama pun juga masih masuk. Jadi begitu. Atau wa man nawa sahibul waqt. Sahibul waqt, mana sahibul bait. Ini rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadep satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad buatan wonten khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saya gembur-gembur khilafah itu kan nyalai habis kabeh. Nggak ngajinya kurang tuh, ya kurang piknik, ya. Kopinya kurang kenceng. Nah itu apa namanya? Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Dari Semarang, Allah mau nurunkan sesuatu di Semarang kali. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Qadha Allah kan sudah apa? Mubrom pun pasti kan katanya. Sudah pasti terjadi yang di ummul kitab ya. Yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yang Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan diteruskan. Tapi wa indahu ummul kitab. Tapi yang di ummul kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di ummul kitab. Ya aku sing ngatai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Pengumuman sampaikan bagi yang mendengarkan dan melihat video ini kepada adik Muhammad Farid Al-Mutahhar Semarang. Bertaubatlah. Jangan memiliki penyakit malihulia. Berobatlah. Bertaubat dan berobatlah. Jangan menyandang permanen penyakit melankolia.
halusinasi belaka. Zamannya sudah beda. Oke, kalau masih menggunakan istilah kutub, a'immah, autat, nukoba, nujaba, hawariyun, rojabiyun, khotamiyun, monggo. Itu keyakinan. Saya tidak berani melarangnya, tetapi jangan disampaikan kepada orang awam. Nanti akan ditertawakan dan membuat orang awam itu tidak produktif dalam pemikiran. Buntu secara intelektualnya, nggak bisa berkembang. Nah inilah yang kita nilai sebagai dajjal abad ini. Mohon maaf, karena sang pembohong itu, sang pendusta itu akan selalu menggiring opini kebohongannya agar dianggap sebagai sebuah kebenaran versinya dan memaksa kepada pengikutnya untuk mempercayainya. Jika dilihat dan didengar secara seksama, dengan mengaktifkan panca indera, lalu menyeleksi, memfilternya, maka kita akan bisa ya waspada. Tetapi bagi orang awam yang cerita itu seorang Habib, cucunya Kanjeng Nabi, ya berdasarkan kitab-kitab sufi, terus dia sendiri juga NO, Ahlussunnah wal Jamaah, dia punya pesantren, dan sering diundang ceramah, ya wes bener saja. Tanpa menverifikasi, tanpa menyeleksi. Ini sangat berbahaya. Apalagi TVNU turut serta menyebarkannya. Nah, ini namanya dosa jariyah, terus-menerus mengalir ila yaumil qiyamah. Jika tidak diluruskan pembengkokan cerita-cerita khurafah seperti ini, maka akan dianggap menjadi sebuah kebenaran oleh generasi kita nanti. Bahkan generasi saat ini. Di dalam keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada sifat jaiznya Allah. Di antara wajib, muhal, jaiz. Kan 41 kan sifat-sifatullah itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, mutakaliman, aliman, khayyan, mutakaliman. Qadirun, muridan, aliman, khayyan, mutakaliman. Terus 20 mustahilnya. Yang wajibnya itu ya melalui ma'ani dan maknawiyah. Mustahilnya 20. Terus jaiznya itu adalah fi'alu kulli mumkinin au tarkuhu. Menetapkan sesuatu, menjalankan sekaligus setiap yang mungkin atau tidak menjalankan itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa diatur-atur oleh ACC-nya wali kutub, itu nggak bisa. Itu berarti bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sama seperti ceritanya orang-orang Syiah, Imamiyah, Itsna Asy'ariyah. Sama dengan cerita-cerita versi Syiah Bahaiyah. Bukan Ahlussunnah itu, bukan Ahlussunnah. Mungkin ikut-ikut ceritanya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, nanti diarahkan bahwa wali kutub itu adalah berasal dari golongan habaib. Masa kita nggak tahu sih? Pasti cerita ceramahnya para habib itu awalnya normal. Tengah-tengahnya itu mulai. Akhir-akhirnya itu mesti mendoktrin. Kalau nggak mendoktrin ya ndawir. Ayo, nggak sumbangan. Untuk menguntungkan mereka. Wes itu bisa ditita inilah. Wes nggak terlalu jelimet, rumit, ruwet dan bulat ya. Kok titenono? Setiap ceramahnya Habib itu titenono. Kalau nggak terdiri dari 3 atau 4 itu pasti salah 1, salah 2, salah 3 atau semuanya. Gitu.
Ya di antara ini wali kutub itu berasal dari golongan mereka. Mulai dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu sudah mulai menata, ya, ingin menyandarkan klannya yang tidak jelas asal-usulnya itu ke Bani Al-Ahdal. Lalu dari Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah itu menurunkan Abu Bakar. As-Sakron menurunkan Ali. Lah Ali inilah yang mengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah. Itu lalu dengan fakut fahimtunya itu syuhrah wal istifadhah dinukil, disalin oleh sejarawan setelahnya. Pakar nasab internal dan eksternalnya. Sehingga diyakini sampai sekarang ini. Jadi cerita tahayul seperti yang jenengan dengar tadi ya, itu tidak bisa dibenarkan. Menurut Thorekoh Qadiriyah, Syadiliyah, Satoriyah, Sanusiyah sekalipun tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Intinya itu nanti menggiring opini publik untuk mempercayai klannya bahwa wali kutub itu hanya dari mereka. Kalau di Indonesia nih wali kutub itu Habib Abu Bakar Gresik itu dulu, ya. Kan saya juga pernah mendengar ceritanya adik Muhammad Farid ini, Al-Mutahhar, bahwa mihrabnya Masjid As-Segaf Solo yang menentukan siapa itu? Ya Abu Bakar Gresik, kutub itu, kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur. Kalau nggak ada magnet bumi, dan magnet bumi kewolak-walik kan menurun kutub barat, kutub timur ya. Ya. Asli yang menentukan arah kiblatnya Masjid As-Segaf Solo itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kalau kita kan pakai kompas, ya, pakai kompas ya. Apalagi setiap tahun ada Yauma Rasdul Kiblah itu ya, hari menetapkan arah kiblat, update kiblat yang terbaru karena pergeseran daratan bumi kita ini kadang-kadang dari barat ke barat laut ya. Sehingga masjid dan musola itu dienceng-enceng no sajadai, bingung dewe. Padahal nggak usah kalau menurut saya. Pokoknya arah atau jihad saja. Jihad itu arah barat ya tidak cukup. Nggak perlu dipuas, no puas tuh. Pokoknya arah barat itu menceng-menceng sidik. Dan nanti membingungkan bingungan soft sholat di masjid atau musola kita. Ikut bukan madhab Syafi'i saja, arah atau jihad saja. Jadi tidak sesuai ya keyakinan yang disampaikan oleh adik Muhammad Farid Al-Mutahhar itu dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak bisa diintervensi, nggak bisa. Tsunami Aceh nggak bisa dihalangi, walau kutub pirang puluh kutub nggak bisa, nggak bisa. Nah, istilah-istilah klinik klasik seperti ini itu di zaman sekarang harusnya peringan, persingkat, simpel saja bahasanya. Nanti insya Allah secara bertahap kita akan membahasnya secara simpel, mudah dipahami. Jadi wali-wali kutub itu sekarang itu sudah melebur menjadi golongan-golongan ya, organisasi negara-negara yang ada di planet bumi kita. Jadi wali itu seperti apa? Ya wali itu garis besarnya kan orang yang bertakwa. Panjenengan semua yang menonton live malam hari ini semuanya waliullah, sama waliullah semua. Nggak ada bedanya karena wali itu adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah waliullah. Nggak usah dibeda-bedakan itu kutub, PA, imah, autat, nukoba, nujaba, kawariyun, rojabiyun, khotamiyun, nggak perlu. Pokoknya jenengan manut aturan Gusti Allah, zahiran wa batinan, lahir dan batin, ya haqqatu qotih, ya pasti waliullah. pasti itu. Cuma berbeda profesi saja. Ada yang ketakwaannya itu pada domain spiritual, ada yang domain lainnya. Bisa ya sama seperti Mbah Sadiman ya waliullah. Panjenengan semua itu secara umum waliullah semua. Itu.
Tidak hanya wali murid, wali santri, wali nikah ya, tapi juga menjadi wali Allah, kekasih Allah karena menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti panjenengan semua adalah wali Allah. Enggak perlu di kotak-kotak. Semua umat Islam, umat yang beriman itu adalah wali Allah. Yang tidak usah takut ya, dan tidak usah gundah. Hidup di dunia sampai di akhirat. Ana ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Jadi kalau ini diyakini, benar-benar diyakini, maka ya sama seperti cara Dajjal menipu umat dalam setiap abad. Nah, ini saya bukakan kitab Wafirul Ilallah lagi, ya, kitab karangan internal ulama dalam negeri. Jadi kadang-kadang buka kitab-kitab yang karangan ulama luar negeri, manuskrip, kitab nasab, kitab sejarah. Tapi kadang-kadang juga kita harus jangan lupakan karya anak bangsa sendiri. Cintailah loduk Indonesia. Sama seperti pesannya Mbah Alim Markus, ya, pemilik Mas Pion Group itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan di Karma 212 yang lalu bahwa Dajjal itu pertama-tama keluar. Ya, keluarnya Dajjal itu biasa-biasa saja. Ya, menjadi orang yang pinter ngaji itulah, ya, pinter ngaji. Lalu majak orang saleh. Jadi majak orang saleh. Lalu ngaku-ngaku jadi wali, ya, wali kutub kayak wali aimah atau wali autat. Lalu ngaku-ngaku jadi nabi. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Akan ada Dajjal, penipu berjubah agama, yang akan keluar sebelum masa kebangkitan spiritual, kebangkitan intelektual, kebangkitan manusia internasional, ya, sebelum keluarnya pembohong dan pendusta yang mendekati angka 30-an. Ya bisa 29, 27 bisa. Dan semuanya mengaku bahwa saya ini adalah utusan Allah. Ya, gitu. Aku ini wali kutub. Kemarin itu seandainya tanpa ada saya atau guru saya, maka gunung Merapi akan meletus. Karena itu saya tidak meng-ACC karena wali kutub bumi, ya. Ya, akan ngaku terus, nantinya akan terus bergulir, ya. Ya. Cerita-cerita seperti itu. Itu. Tidak akan ada hentinya. Terus jika tidak ada orang yang meluruskannya. Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wilangane wong kang kabujuk dening Dajjal. Nah, banyak orang yang mengikuti pembohong-pembohong itu. Nggon metune Dajjal. Dajjal iku besok metune saka Khurasan. Khurasan itu ya sekarang termasuk daerah Iran, ya. Khurasan itu suwijine kutha sing manggon ana ing tanah Persia. Persia mau saiki den arani negara Iran. Ibu kotane disebut Teheran lan isih kalebu tanah Masyrik atau Asia. Ing wektu Dajjal lagi metu utawa ucul saka bebandan. Nah, dalam arti ini bahasa kiasan. Jadi Dajjal itu jangan disamakan seperti seorang manusia raksasa bermata satu, di dahinya ada tulisan Kafaro. Dia setinggi langit, ya, sedalam lautan. Enggak, itu kiasan saja. Ya, kiasan saja. Metu sangka bebandan dalam arti apa? Sudah bebas keluar waktunya. Abad 21 ini sudah waktunya. Tidak hanya abad 21, ya abad 20, abad 19 sudah. Cuma lebih leluasa abad 21 ini karena adanya dukungan ilmu dan teknologi, sehingga pengaruhnya bisa lebih luas lagi.
Dedeke mung 10 dira. 10 dira sak dira iku 60 cm ya. Berarti ya dedeke mung 10 dira. Berarti tingginya fisik badaniahnya itu sekitar 6 meter. Kalau ada manusia 6 meter masuk adanya. Ya ini dihubung-hubungkan dengan cerita Dajjal itu berada di Pulau Sokotra. Ya. Ada cerita Jassasa dan lain sebagainya. Itu berita itu dulu, versi dulu gitu loh. Sama dengan ketika menceritakan adanya pesawat terbang, kereta mabur. Dulu kan belum pernah mengenal adanya mesin Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Toyota, Daihatsu itu nggak ada dulu. Ya, sekarang yang terbang itu mesin buatan Amerika, Perancis. Pesawat terbang Boeing ya, dan pesawat-pesawat tempur buatan Ya'jud wa Ma'jud. Jadi istilah ucul songko bebandan, istilah keluar dari belenggu itu hanya sekedar kiasan. Karena dulu itu mau kemana-mana sulit, terbatas oleh jarak. Haji saja harus naik perahu, berbulan-bulan. Kalau selamat sampai ke sana, kalau nggak selamat dia mati di tengah lautan. Belum lagi cuaca yang menantang. Kalau sekarang kan cuma beberapa jam sampai gitu. Dedeke mung 10 dira, ya nggak mungkin ada manusia 6 meter. Coba carilah di seluruh dunia. Ada manusia raksasa cuma 4 meter, 3 meter. Ada. Tingkah lakune ngimbo-ngimbo kaya tingkah lakune wong soleh. Lah, mata soleh. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya macak soleh lah gimana lah. Ya macak pakai baju Arab kayak atau baju kayak saya ini. Ya pokoknya macam orang soleh lah. Macak orang soleh, orang baik. Saya ini harus dipercaya. Saya ini cucu Nabi. Saya ini darah Nabi. Saya ini orang soleh. Insya Allah panjenengan mendapat syafaat. Ajak-ajak kebaikan. Ayo solawat, solawat, solawat. Panjenengan semua membaca sholawat 1 triliun tidak akan sampai pada Rasulullah kecuali melalui saya, karena saya ini adalah anak cucu Rasulullah. Dajjal itu namanya, kadzab, bohong, pendusta. Ngajak-ngajak kebencian, sholawat, ayo sholawat, sholawat, sholawat. Tingkah laku nanti, wong-wong akeh sing kelu, anak-anak muda. Banyak yang ikut, ya tidak hanya anak muda yang sudah sepuh-sepuh juga. Suwe ngaku dadi nabi loh, ini dadi nabi. Dalam cerita ada seorang yang meninggal dunia ketika dia mahabbah kepada cucu Rasulullah, yakni yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Jawabannya apa? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dicatakoi malaikat Munkar Nakir seperti itu. Ya Habib Abdullah Al-Haddad. Terus. Berarti jawab Allah itu ya Habib Abdullah Al-Haddad ya oleh. Nabi ya Habib Abdullah Al-Haddad boleh. Quran ya Habib Abdullah. Karena saking cintanya maka lolos dari sisaanku. Berkatanya. Katanya seperti itu. Nah, ini namanya ngaku-ngaku jadi nabi. Yang dapat mensyafaati itu saya. Karena semua itu perlu wasilah, perantara. Lah perantara yang paling cepat sampainya itu adalah melalui darah. Darah suci Nabi itu ada dalam diri para habib Allah. Jadi aku udah di Nabi. Yang berhak mensyafaati itu saya. Seperti itu. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Wong kang atine iman maring Allah banjur padha mengo anggoroake maring Dajjal. Panjenengan semua mayoritas pendukung Kyai Haji Maduddin Utsman, Gus Fuad Plaret, Gus Aziz Jazuli, Gus Abdul Razak, Gus Abbas dan lain-lain ya semuanya ya. Itu adalah orang-orang yang sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Mereka banyak yang lupa jenengan orang yang waspada. Tidak mudah ditipu daya. Jalaran wong mau ngerti yen sakwise Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku ora ana bakal ana nabi anyar alladzi la nabiyya ba'dah.
Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ada orang yang menjalankan misi seperti nabi, ya itu hanya sekedar ulama, warasatul anbiya. Nanti Ahmad Musaddiq, ya aku ini nabi ya dapat wahyu lagi. Nanti ada lagi ya orang-orang yang kurang berilmu. Nah, orang yang berilmu aja yang kebelenger juga, ada yang kebelenger juga. Ngaku-ngaku dadi nabi. Ya Allah, naudzubillah. Itu dajjal. Tadi dajjal itu banyak, tidak hanya satu sosok saja. Ada yang lokal, ada yang interlokal, nasional, ada yang internasional. Bareng lakune dajjal wis tekan kholah limau. Jadi ngaku dadi nabi. Ya sesuk ngaku dadi Gusti Allah iki mau. Seperti ceritanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar tadi. Jadi kalau kita menunggu dajjal itu sudah keluar atau belum, sudah. Dajjal itu sudah keluar dalam setiap 1 abad. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dajjalnya itu Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, sang peramal indigo yang dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Di antara zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya Musailimah Al-Kadzab itu juga ya termasuk dajjal. Di zaman Sayyidina Ali ya dajjalnya ya Abdullah bin Sabah. Zaman Nabi Isa ya Paulus itu dajjal itu. Tidak hanya Yudas Iskariot, enggak, tapi Paulus itu. Paulus ngaku rasul. Zaman Nabi Musa ya As-Samiri, Musa As-Samiri. Ya. Jadi terus akan ada pembohong-pembohong itu. Nah, ini kan sudah dunia terbuka. Nah, seluruh umat manusia sedunia bisa berinteraksi melalui internet. Maka jangkauannya lebih cepat dan luas. Tidak seperti dulu. Sekarang sudah luas dan bebas. Bisa menjajah seluruh dunia. Ya bisa sebuah negara, bisa. Bisa sebuah organisasi, bisa sebuah organisasi lokal kita di sini, ya bisa juga. Pembohong-pembohong besar yang memperjualbelikan agama demi kepentingannya. Mendoktrin umat supaya terbelenggu akal sehatnya, intelektualnya, spiritualnya. Lalu mengkultuskan mereka. Nah, terus akhirnya mereka lah sebagai organisasi atau golongan secara absolut, secara mutlak menguasai akal, keyakinan pengikutnya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Sangat-sangat kita khawatirkan. Jadi dajjal itu adalah manusia yang mengaku Tuhan. Buktinya, contohnya tadi, Gusti Allah saja bisa kalah. Bisa didekte, harus ada ACC, kutub. Ngomongnya kalau manis tanpa beban, ya heran gue loh. Tanpa beban ya. Lancar, terlatih. Manis berisi dengan energi hipnoterapi. Dan laris manis. Yang ngundang itu NU, laris di mana-mana. Sidoarjo kemarin yang ngundang. Pelajar-pelajar yang ngundang. Instansi-instansi yang ngundang. Tidak hanya Dik Farid saja, semua ya banyak seperti itu. Nah, inilah yang namanya dajjalun kadzabun itu. Hati-hati. Hati-hati. Ada dajjal lokal Indonesia dan ada dajjal kelas internasional, interlokal di luar sana. Kita harus berhati-hati. Sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Fafirru ilallah. Nah, seperti kita fafirru ilallah ini. Ini jadi moto benderanya Shalawat Wakidiyah ini. Fafirru ilallah badalu mayosira kabeh mari kabeh marang pitulungane Gusti Allah. Nah, di dalam keyakinan pengikut Shalawat Wakidiyah itu Ghaus hada zaman ya kutub itu. Ya ketua pimpinannya sekarang ini itu kutub ya Ghaus hada zaman.
Jadi kayak berhalusinasi lah. Jadi wali kutub itu bisa juga malah bisa seperti seorang yang tidak tampak seorang wali. Tapi mendapat tugas dari Allahul Wali. La ya'lamul wali illallah. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan kepercayaan atau keyakinan umat untuk digiring mempercayai ke klannya kutub itu dari golongan saya. Gak ada. Imam Mahdi itu dari golongan saya, lainnya nggak bisa. Kutub yang sudah tampak dulu yo Habib Segaf dari Gresik. Lalu nanti Habib toh, lainnya enggak. Tanpa ada restu dari wali kutub, nggak ada waliullah di tanah Jawa, di Nusantara enggak. Semua waliullah itu harus ada atas restu dari walinya para Habib. Nah, itulah. Nanti dengan bisa melihat video versi lengkapnya di deskripsi yang kami tampilkan di bawah video ini. Sekarang kita akan berinteraksi, berkomunikasi dengan jenengan. Kita akan membahas tema yang enggak karuan seperti kemauan panjenengan. Saya mengikuti apa jari panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perlunya persiapan. Padahal saya ini enggak siap. Nah, baru saya dari rumah sakit. Malam ini sebenarnya itu spektakuler, bombastis, fantastis. Kami akan mewawancarai pimpinan asli Laskar Sakerah Madura. Tapi gara-gara ada undur, maka ditunda. Asli, pimpinan Laskar Sakerah asli yang berpihak kepada kita. Yang mendukung perjuangan kita. Enggak ada. Tokoh Sakerah itu membela penjajah, itu enggak ada. Semuanya bawa celurit mau melawan Gus Nuril, Gus Fuad, iya toki. Oh enggak ada. Sakerah ya itu berani sama Kiai Nusantara itu enggak ada. Ceritanya itu enggak ada. Nah, inilah keberhasilan Habib Alawi yang mampu memecah belah bangsa. Kita harus waspada. Kita ini diadu domba. Minoritas mengadu domba mayoritas supaya persatuan kita semakin lemah. Oke, berikutnya kita baca. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Mudah-mudahan sehat selalu, senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Zain Zeta, semoga panjenengan juga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah di mana dan kapan saja. Bu Zain Zeta. Pemekasan. Dajjal memang mahir berpura-pura berdusta dan merubah banyak hal, seperti memalsu hadis Nabi, sejarah. Tapi semahir-mahirnya Dajjal merubah dan memalsu, mereka takkan pernah mampu merubah dan memalsu darah mereka. Bener. Kok sampai bisa memalsu darahnya? Ya hebat juga dia. Gak bisa. Darah mereka itu bukan darah Rasul. Kalau bahasa-bahasa kasarnya itu ya nutfah yang bukan nubuah. Ya nutfah apa ya tadi itu yang saya terangkan tadi nih. Nutfah kadzabiyah atau dajjaliyah. Nggak bisa memalsu darah, itu nggak bisa ditipu. Kita ini sudah percaya golongan darah seseorang ada O, ada B, terus nanti diteruskan kembali dalam bahasan yang khusus DNA. Hari gini masih menolak DNA, apa kata dunia? Hari gini kok masih nolak tes DNA, apa kata dunia? DNA itu ilmu pasti, ilmu alam. Ya, ilmu kausalitas sunnatullah, nggak bisa dihindari kok. Sudah ada pemetaannya, ahlinya. Jadi kalau idza wusidal amru ila wari ahli ya fantadiris sa'ah. Kalau bukan ahlinya mengotak-atik DNA, hancur sudah. Lah, itu nggih Bu Zain Zeta. Kita harus berpandangan dan berwawasan luas. Tidak boleh sempit dalam hal ilmu dan teknologi, perkembangan informasi. Jadi tidak bisa Bu Zain Zeta memalsu darah mereka, merubah atau memalsu darah mereka. Darah asli mereka itu ada
asli. Kemarin dari marga Ali Al-Hadi ya, sudah kita bongkar bersama. Di Pak Targogo wes. Lawang hadir nderek nyimak Abayai. Semoga Abayai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun dari Lawang. Lawang itu pintu masuk Kabupaten Malang. Dari Purwodadi ke kecamatan itu ikut Pasuruan melangkah ke selatan ke Lawang. Kalau dari Surabaya nyabrang Suramadu jembatan ke arah utara itu Labang. Nah, hampir sama. Jadi Lawang sama Labang itu sama. B itu lesan atau logat Madura. Aslinya tuh W. Sawo jadi sabu. Sawah jadi sabe. Kawulo jadi kabule. B tadi. Kawulo jadi kabule. Kabule. Kannya dibuang jadi bule. Bule kulo kawule. Kaule, W tadi B, Lawang tadi Labang, Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah kitab Al-Burqah itu isinya yang tentang hikayat mengutip dari Jauharus Syafaf? Bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Nah, ini mulai. Pak Pamungkas Pramana ini memancing adrenalin saya. Buka-buka data. Nggih. Sebenarnya Al-Jauharus Syafaf yang katanya ditulis pada tahun 820 menurut Gus Rumel Abbas itu ya. Al-Ahdal. Gus Rumel Abbas itu Al-Ahdal. 820 Hijriah yang pengarangnya wafat tahun 855 Hijriah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Tetapi kitab karangannya ini, saya yakin tidak murni karangan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Nggak percaya saya. Nah, ini loh. Al-Jauharus Syafaf ini. Nggak percaya kalau karangan beliau. Karena apa? Saya kok nggak percaya. Tokoh yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini tidak terkenal dalam dunia ilmu sejarah dan ilmu nasab. Nggak ada catatannya. Simpang siur. Antara Abdurrahman yang mana, Abdurrahman itu banyak jenisnya. Terus, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini katanya memiliki guru yang bernama Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholi Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Alwi Al-Awal bin Ubaidillah katanya bin Ahmad Al-Abah An-Nafat. Katanya seperti itu. Nah, ini tidak sinkron. Walaupun Habib Abdurrahman As-Saggaf ini umurnya panjang. Tahun 735 lahirnya, meninggalnya 819. Bisa muasir dengan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Benar. Tetapi saya tidak percaya 100% ini karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Karena sampai sekarang ini Al-Jauharus Syafaf fi Manaqib Sadatil Asyraf belum pernah dicetak menjadi sebuah kitab. Belum ada yang berani menyalin baik dari internal atau eksternal Ba'alawi. Karena apa? Ya tidak ilmiah. Berisi cerita-cerita khurafah dan banyak sekali cerita-cerita yang khusus menjunjung tinggi sosok biografi dari Habib Abdurrahman As-Saggaf. Mbahnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah, Al-Musiqah, Filibasil Khirqah, Al-Aniqah. Mbahnya. Lah, berarti kan nggak masuk akal ini. Coba. Ali bin Abu Bakar, itu kan cucunya Abdurrahman. Ya kan? Cucunya Abdurrahman As-Saggaf. Lah, kok bisa Ali muasir dengan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib? Kan nggak bisa.
Oh, katanya Al-Khatib ini gurunya adalah Abdurrahman As-Segaf. Lah Abdurrahman As-Segaf ini mbahnya Ali bin Abu Bakar. Abdurrahman As-Segaf memiliki anak bernama Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali. Lah Ali inilah wafatnya tahun 895 Hijriyah. Lah Al-Khatib wafat 855. Kalau Al-Khatib dengan Abdurrahman As-Segaf berjumpa dalam satu masa, wajar. Tetapi terus Ali bin Abu Bakar As-Sakron semasa dengan Al-Khatib kan kurang wajar. Kalau ditarik ke atas itu sampai 5 generasi perbedaannya. Ya, coba Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib pengarang Al-Jawharus Syafaf itu berguru kepada Abdurrahman As-Segaf yang menjadi bapaknya Ali, menjadi mbahnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron pengarang Al-Burqah itu. Kan nggak masuk akal. Jadi bisa kami simpulkan bahwa Al-Jawharus Syafaf ini adalah sebenarnya karya dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf sendiri. Karena memang perjuangan keluarga As-Segaf, Abdurrahman ingin mendompleng silsilahnya sampai ke Syarif Al-Ahdal. Sama seperti yang dicantumkan oleh Imam Bahauddin Al-Janadi dalam As-Suluknya. Nah, Al-Janadi sendiri dalam As-Suluk juga salah dalam verifikasi keturunan dari Bani Ahdal. Yang hijrah pertama kali itu Muhammad bin Sulaiman yang wafat 540, nggak micing. Lalu Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim atau bin Aun bin Hasan bin Husain As-Sugro. Lalu baru ke Ali Zainal Abidin, nggak masuk. Dan ini tidak diverifikasi dulu oleh Al-Janadi. Begitu juga tidak diverifikasi oleh pengarang Khulasatul Athar Al-Muhibbi, Muhammad Amin Al-Muhibbi, Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Muhibbi. Jadi kalau Pak Pamungkas Pramana ini menanyakan apakah Al-Burqah mengutip Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqah itu kan cucunya yang mengarang Al-Jawharus Syafaf yang asli. Lalu Al-Jawharus Syafaf itu disandarkan kepada non-Ba'alawi sama seperti Ar-Raudul Jali, Said Murtado Az-Zabidi yang non-Ba'alawi. Begitu ya Pak Pamungkas Pramana. Intinya, kesimpulannya, semakin banyak ulama internal atau eksternal Ba'alawi yang mengarang kitab nasab dan menukil, mencantumkan keabsahan keberadaan dari silsilah nasabnya Ba'alawi, maka semakin diyakini dan semakin terkenal keberhasilan untuk mengegulkan surah wal istifadhahnya itu. Jadi tidak mengutip dari Al-Jawharus Syafaf, tapi mengutip dari bapaknya dan mbahnya sendiri, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Karena di mukaddimah, di manuskripnya sudah saya pelajari berkali-kali, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf itu selalu menukil apa yang ada di dalam As-Suluk, Tarikh Al-Janadi dan kitab At-Talkhis Al-Iwaji. Tidak menyebutkan Abdurrahman Al-Khatib, tidak menyebutkan itu. Dan sering juga mengulang-ulang terus itu dari As-Suluk atau dari Tarikhil Janadi. Tidak sampai menyantumkan tulisannya itu berasal dari Abdurrahman Al-Khatib, tidak. Nah, Al-Burqah Al-Musiqah itu sendiri kan ya minim referensi. Dari mana? Ya maksimal ya ke As-Suluk itu. Jadi minim referensi. Di mukaddimahnya sudah saya baca, manuskripnya sudah saya baca. Jadi tidak berasal dari Al-Jawharus Syafafnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Setiap kitab yang
dikarang oleh Ba'alawi atau kitab karangan eksternal Ba'alawi atas permintaan gurunya yang berasal dari Ba'alawi, atau kitab non Ba'alawi yang disalin oleh kalangan Ba'alawi, itu sangat mencurigakan. Jangan titeni, pasti mencurigakan. Kelihatannya benar dan wajar, tapi kalau dilihat didalami, pasti kocar-kacir isinya. Pokoknya bisa dijamin. Contoh, ya, di dalam Tabaqatul Khawas, Ali Khalid Hisam wafat 729. Eksternal ya. Eksternal nih. As-Sirji, Az-Zabidi, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, wafatnya Ali Khalid Hisam 729. Di As-Suluk 724. Kenapa tiba-tiba di internal Ba'alawi 529? 529. Ada lagi 522 di Syamsul Dhairah itu. Amburadul. Bani Basri, Bani Jadid, Ingkirot habis keturunannya pada abad ke-6. Rata-rata kan 6. Loh, abad ke-6 berarti kan tahun 500-an. Itu abad 6. Lawang Syarif Abdul Jadid itu wafat di Mekah itu tahun 620 ya. Berarti kan abad 7. Abad 7. Terus Salim bin Basri wafat tahun 604. Ya abad 7. Tapi di tulisan sejarah internal versi mereka itu abad ke-6. Padahal kalau diteliti itu justru malah akhir abad ke-10. Di dalam Al-Mausu'ah itu menerangkan Bani Basri, Bani Jadid itu Ingkirot habis keturunannya, generasinya pada akhir abad ke-10. Berarti mendekati abad ke-11 Hijriah. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita harus waspada ketika membaca kitab-kitab nasab dan sejarah versi mereka dan eksternal mereka. Begitu guys, sebentar lagi Pak Pamungkas Pramana. Jadi bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Kitab Al-Ghuror lebih horor lagi. Sekelas Syekh Muhammad Amin Al-Muhibbi pengarang kitab Al-Khulasatul Athar saja nggak mau membaca secara lengkap isi kitab dari Al-Ghuror, sehingga tinggal menyimpulkan saja. Ya inilah, kita tidak mengoreksi, menyalahkan beliau yang alim dan alama itu di masanya. Sama seperti yang saya sampaikan. Contoh, Syekh Bahauddin atau Imam Al-Janadi As-Saksaki Al-Kandi, pengarang kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu ada 5 kesalahan yang ada di dalam kitab As-Suluk itu, baik versi manuskrip ataupun versi cetakan. Ada kesalahan fatal tentang mengutip Al-Qur'an, ya. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dirubah menjadi walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah. Fatal itu. Fatal. Itu sekelas Imam Al-Janadi. Lah setelahnya ya bisa juga salah. Bisa juga salah. Sekelas misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa Habib Turman Al-Idrus itu termasuk Syekhul Jinni wan Nasi wal Malaikati. Gurune jin, guru sing musul, gurune malaikat. Itu kan ya bisa dipertanyakan. Kitab asli, kitab nasab karya beliau sendiri ya tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan itu. Mablagul Arab fi fakhril Arab, tidak menyebutkan tentang adanya Ubaidillah atau Abdullah, enggak ada. Begitu nggih. Sebentar nggih, Mas Pramana. Pak Kiai, apakah kitab Al-Burqah itu isinya yang tentang hikayat mengutip dari Jawharus Syafah? Bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Hampir sama. Hampir sama, nggih. Isinya itu banyak halunya, nggih, sama. Al-Jawharus Syafah juga lebih banyak ya, isi cerita atau hikayat horornya, ghurornya, halunya. Al-Ghuror juga tidak lebih banyak dari Al-Jawharus Syafaf. Di Al-Burqah juga ada.
Termasuk Al-Burqah itu mengutip karomahnya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Setiap ada orang yang meninggal dunia dari kalangan Ba'alawi, itu pasti Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ikut menyolatinya, walaupun sudah meninggal dunia. Itu dikutip oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musyikohnya. Dan bahkan di dalam Al-Burqah Al-Musyikoh itu juga menyebutkan tidak ada di dunia ini wali yang menyamai kedudukan dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, leluhur kita. Nggak ada yang menyamai. Yang bisa menyamai itu cuma sahabat Nabi. Ayo, piye. Si Abdul Qadir Al-Jailani kalah. Kalah. Pak Muhyiddin Bes. Assalamualaikum. Al-Mukarram Romo Yai, biasa saja. Kita ini biasa saja, sama-sama. Semoga tetap sehat dari nyimak nggih, monggo. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngasih monggo nggih. Pak Fuad Al-Jihad, alhamdulillah dapat menemukan kembali link di Haji Nur Ihya. Meskipun jarang komentar, namun saya berusaha untuk selalu mengikuti. Derek izin dados santri udara Kiai mugi berkah. Mboten-mboten santri, mboten-mboten kiai. Sami-sami berbagi informasi nggih. Pak Yai Fuad Al-Jihad. Jadi jangan sampai nanti nggurui. Enggak, kita berbagi informasi sama-sama. Nasihati saya, kadang-kadang saya menasihati saudara, kan gitu sama-sama nggih. Alhamdulillah jenengan bisa menemukan channel ini nggih. Alhamdulillah Pak Fuad Al-Jihad, Pak Yai nggih. Semoga tetap khusnudzon. Enggak ada apa-apa, Karma 212 juga milik kita. Terus yang @new Karma 212 juga milik kita. Sudah sering saya sampaikan, gara-gara ada laporan akhirnya Karma 212 hanya bisa untuk promosi di komunitas, tidak bisa upload video terbaru atau ngaji langsung ya, live seperti ini. Nih, Cak Purbo, sudah nyata Kiai, kenapa Ba'alawi yang alim-alim pada diam dengan ulah saudara mereka yang mulut sampah seperti Bahar Sumet, siapa dengan kawan, karena yang alim pun nyata membelokkan sejarah Nusantara, palsukan makam dan lain-lain. Itulah sifat Dajjal Kiai. Nggih. Dajjal itu memiliki karomah kayak mukjizat ya. Makam-makam tua itu yang mati-mati itu digali lagi, dibangun lagi oleh Petanesia melalui Habib Hani As-Saqqaf, suruhan dari seorang wali dari jangan tahu sendiri. Jelas kan? Beliau ngaku sendiri. Kalau dulu bukan Habib Hani As-Saqqaf tapi Al-Habib Sahibul Farazi Al-Azmat Khan, profesor, doktor. Sekarang beliau saya cari. Mau ngumpet kemana? Ayo, dosa jariah akan kamu tanggung, panjenengan tanggung. Wahai Akhinal Karim, Habib Sahibul Farazi Atmat Khan. Sahibul Faraji apa Farazi, mbah saya nggak ngerti. Ayo bersamalah dengan kami. Taubatlah saat ini. Mumpung belum datang ajal nanti. Ayo, tobatlah. Benahi lagi, kembalikan lagi makam-makam itu ke aslinya. Makam Nusantara kiai-kiai yang punya. Duriah wali kita. Jangan dihabibkan semua. Azmat Khan itu nggak diakui. Menjadi Ba'alawi. Ora usah dadi magang Habib. Kalau jenengan Duriah Basunan Giri, berarti jenengan bukan Habib, tapi Syarif. Gitu loh. Gitu. Nih. Berikutnya, Ibu Heni Wibawanti. Alhamdulillah sakit dari engkau semalih Pak Kiai. Beberapa waktu tidak menemukan channel Pak Kiai. Mugi Pak Kiai, keluarga dan kru Karma 212 tansah menerima sehat walafiat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun, terima kasih Ibu Heni Wibawanti, saudariku. Semoga jenengan tetap istiqomah. Matur suwun nggih. Alhamdulillah jenengan bisa ketemu, walaupun saya lari kemarin jenengan kejar bisa ketemu. Pak Raiden Gama, assalamualaikum Pak Kiai. Kajian-kajian kitab manuskrip kayaknya sangat ampuh sekali Kiai. Karena kalau tes DNA dikira hanya akal-akalan orang Barat. Semacam kemarin Pak Kiai meluruskan Ustadz Romli, tetap kita selang-seling nggih, Pak Raiden Gama. Nanti saya itu dituduh kitab-kitab saya itu lakbanan. Iya lakbanan, dong manuskrip enggak lakbanan bagaimana? Manuskrip itu kan ya salinan. Ini manuskrip Al-Burqah Al-Musyikoh. Yang di file PDF saya ya warna. Ini karena saya print hitam putih. Ini
membaca ini loh, membaca ini kalau nggak ahli. Saya kadang-kadang dinyek, nggak tahu mondok, moco-moco, coba moco iki lho guys, angel moco. Ini manuskrip Al-Furqah Al-Musiqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah. Ya sulit Mang. Tetap kita buktikan semuanya nggih. Jadi 3, data referensi, terus data fakta kelakuan mereka dan DNA. Kita kejar 3-tiganya, nggak akan bisa mengelak. Baru-baru ini Habib Rizik Syihab mau bela diri, nggak bisa, nggak sombong saya, nggak bisa. Pak Mulzam, ganti channel Pak Kiai, saya cari di Karma 212 ndak live lagi, nggih. Insya Allah 2 bulan lagi, nggih, dapat teguran. Pak Kiai Mulzam, dapat teguran itu nanti kalau saya live di Karma 212, terus ada laporan lagi, yang lapor ya saya tahu lah, dengan tahu sendiri. Nanti bisa permanen diblokir. Video 400 lebih itu hangus semua. 3 tahun kemarau dihujani, 1 malam habis semua, basah semua, hapus semua. Nah, ini saya jaga. Akhirnya kita buat backupan di @new ini. Jadi ini sama-sama, nggak ada konflik apapun, nggak ada. Ini milik kita bersama. Nih. Karena bahaya yang karma. Nanti insya Allah dua-duanya akan jalan semua. 2 bulan lagi lah Agustus. Tapi tetap pemberitahuannya mulai dari Karma 212. Ya memang kita harus sabar. Walaupun pas ngaji kayak gini, yang ngikuti cuma ya 200-an lah, ya nggak apa-apalah. Orang besar itu dimulai dari orang kecil dulu. Ilmuwan itu dimulai dari ilmu-ilmu yang sepele dulu. Hartawan itu dimulai dari uang 1 sen, 100 rupiah, 200 rupiah, dan seterusnya. Harus telaten. Jadi walaupun ini cuma diikuti beberapa puluh ribu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap istiqomah nih. Pak Mulzam, Mbak Yai. Bu Zain Zeta. Bahwa klan Ba'alawi itu hanya manusia biasa. Buktinya telah tersebar. Bahkan mayoritas mereka hanya pendusta. Tapi masih sok seperti manusia agung. Betapa tidak tahu malu dan tidak tahu diri mereka. Lurus Bu Zain Zeta. Di dalam tastahi fasna masyita. If'al masyita. Ketika sudah tidak memiliki rasa malu, ya berbuatlah semaumu. Mereka para Habib Ba'alawi itu harus taubat. Sudah sering saya sampaikan. Taubatlah. Ngaku sejujurnya. Sampai tetap saudara. Saya sudah menyampaikan islah kok. Kok malah dilawan. Ngompor-ngompori mau menguasai NO untuk melawan kami. Bagaimana? Jai, Habib Ali Asakron sekarang ini lagi ngapain Mbak Yai Nur? Berada di alam penantian. Ya. Tapi menurut penelitian yang ilmiah, pisahkan dari agama loh ya. Ini ilmiah sains teknologi. Beliau sudah bangkit di bumi ini dalam lingkup ruang dan dimensi yang berbeda. Asakron itu artinya adalah mabuk kepayang dengan Allah. Asakron. Nama-nama Asakron, Asegaf, Al-Habsyi itu adalah nama-nama marga berdasarkan mujahadah. Berdasarkan tirakat yang kuat. Akhirnya mendapatkan gelar Asakron itu ya mungkin kalau bahasa sekarang ya melancholia. Melancholia. Dan duriannya ya sama itu. Heran tidak hanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar saja. Coba lihat semuanya itu sama. Polanya sama, pemikirannya sama. Halunya. Mohon maaf sekali lagi maafkan saya. Prasetya 17. Lagi-lagi periwayatan kemasyhuran seseorang hanya golongan mereka semarga. Pak Mas Anom, Ketua Umum MUI Rembang mendukung diskursus nasab ini dikaji terus secara ilmiah. Bahkan ada dukungan dari MUI Rembang. Apa MUI Rembang juga terjangkit virus Khawarij? Ya, enggak. Justru MUI Rembang itu terjangkit ya, bukan virus, terjangkit infus yang membawa maslahah diniyah di Indonesia ini. Harus ditiru oleh MUI-MUI di setiap kabupaten selain Rembang. Berani, harus berani, nggak usah takut. Ada datanya. Kita siapkan datanya, nggak usah takut. Walaupun saya dihujat mati-matian, kalau tidak debat itu bukan kekuatan omongan. Ya, itu bukan debat itu namanya. Debat itu mana yang kuat argumentasinya. Dalil hujahnya, kan gitu. Wah ini kita khidmatul asyirah. Karya siapa? Ya buktikan, nggak perlu bersilat lidah.
Kalau MUI nggak punya kitabnya, kita kasih PDF-nya. Ya, kita kasih channel untuk bisa mendapatkan kitabnya di Timur Tengah sana. Pesan ke saya. Pak Jackson Adi Sucipto. Jadi bukan Khawarij loh Pak Hasanom. Kita duduk Khawarij, sama-sama Khawarij nanti. Assalamualaikum Yai. Dari nyimak, monggo Pak Jackson Adi Sucipto. Pak Jackson Adi Sucipto tak kira Yogyakarta sesuai dengan lapangan terbang Maguwo yang menjadi Adi Sucipto. Enggak, ternyata Pasuruan. Beliau sudah komunikasi dengan saya. Pasuruan dekat pondok pesantrennya Habib Taufik. Sakno beliau itu saudara-saudaranya itu takluk sama Habib. Ya Allah, sabar nggih Pak Adi Sucipto. Insyaallah istiqomah. Mas Anom, Presiden telah menandatangani aturan yang membolehkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan ini dikritisi oleh berbagai pihak. Tanggapan Yai? Tanggapan saya, ini jebakan. Ayo waspada. Jangan bahagia. Ingat, kasus bendahara PBNU. Siapa? Mantan Bupati Tanah Bumbu. Siapa? Haji Mardani Maming. Seharusnya kan beliau berada di LP Sukamiskin. Tapi terlihat jalan-jalan di luar. Kasus suap tambang. Ayo. Pemerintah itu berganti. Kebijakan pun bisa berganti. Ini dari sisi internal ya, internal. Saya melihatnya dari sudut pandang internal. Kalau dari sudut pandang eksternal, negara dan agama nanti akan dipisahkan. Seharusnya cukuplah seperti dulu NU pernah digelontorkan berapa triliun itu untuk pesantren-pesantren NU yang mengembangkan sampai sekarang kan justru Ponpes Sidogiri kan mendirikan supermarket basmalah di mana-mana itu dulu bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah itu di Sidogiri itu sampai sekarang masih bertahan untuk masalah umat, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan. Lah, ini jangan terulang lagi. Bahaya. Muhammadiyah saja waspada kok. NU malah seneng-seneng aja, bahaya. Seharusnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini jangan diserahkan ke organisasi massa umat Islam. Bagi-bagi kue karena perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Jangan karena itu, kita ini sebuah negara. Kalau toh mau nyumbang ke NU, sumbanglah uang. Koperasi ya yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan umat saja. Nggak usah dikasih tambang, kasih matengan saja. Nggak usah dikasih mentahan. Nanti yang ada adalah nggak ada bedanya antara agama dan negara. Negara itu menguasai seluruh apa yang ada di dalam tanah, air, dan udara kita Indonesia Raya ini. Digunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Nahdlatul Ulama. Bukan. Walaupun andil perjuangan Nahdlatul Ulama mayoritas, tapi NU tidak meminta balas budi. Tidak meminta balas budi. Ikhlas demi tanah air ini. Oleh sebab itu saya kurang setuju lah. Kurang setuju. Nanti apa? Ada jebakan. Dan akan ada perlombaan untuk duduk di kepemimpinan struktural Mustasyar, Syuriah, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU. Karena apa? Isinya adalah bisnis yang menguntungkan secara duniawi. Yang akhirnya visi dan misi Nahdlatul Ulama itu tidak berjalan. Nah, ini yang saya khawatirkan dan nanti akan terjebak seperti Haji Mardani Maming, bendahara PBNU yang kena masalah ini. Ayo berkacalah masalah Haji Mardani Maming. Korupsi yang sekarang masih di dalam jeruji besi, di balik jeruji besi, di LP Sukamiskin ini. Kita berkaca dari itu. Harusnya negara nggak perlu bagi-bagi kue seperti itu. Makmurkan seluruh rakyat Indonesia. Nggak peduli NU, nggak peduli Muhammadiyah, Al-Irsyad, nggak peduli semuanya. Nggak peduli Islam, nggak peduli Kristen, nggak peduli Hindu, nggak peduli Buddha,
Katolik, Protestan, Konghucu, semuanya pokoknya rakyat Indonesia wajib dimakmurkan. Ini amanat para pendiri bangsa dan muassis Nahdlatul Ulama dulu. Untuk rahmatan lil alamin, Indonesia Raya Jaya, Ubul Waton minal iman, walatakum minal khirman, indadu ahlal waton. Itu saya nggak setuju. Nggak setuju. Terserah Ketua Umum PBNU setuju, terserah. Bahaya. Karena apa? Setiap 5 tahun nanti itu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, ya, akan diperbaiki kebijakannya. Nanti akan jadi rebutan. Dikasih apa, tambang emas atau batu bara misalkan. Lah apa gunanya negara? Nasionalisasikanlah aset-aset kita. Seperti zaman Pak Karno dulu. Dikelola oleh bangsa sendiri. Tapi nggak usah organisasi, ya bangsa. Amanat Undang-Undang Dasar 45 itu semua kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik laut, tanah, darat, ataupun udara, dan isi-isinya semua dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Jangan untuk kemakmuran penguasanya, partainya. Jangan. Gak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa itu. Kita ini bangsa kaya raya, tapi kekayaan hanya berputar di lingkup tertentu saja. Sehingga banyak orang sulit cari kerja. Orang saya gila cari kerja itu sulitnya minta ampun di Indonesia yang kaya raya ini. Karena apa? Sistem yang harus dirubah melalui undang-undang yang digodok oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu benar-benar wakil-wakil rakyat kita harus amanah. Cari wakil rakyat yang tidak khianah. Cari seperti saya ini, mohon maaf. Cari seperti Kiai Haji Madudin Usman yang tidak suka harta, tapi demi memakmurkan rakyatnya sudah terbukti mengabdi kepada umat dan masyarakat tanpa imbalan. Cari orang-orang seperti itu. Nah, itu jangan hidup dari bangsa. Hidupkanlah bangsa dan negara. Apa yang saya berikan untuk bangsa, kan gitu. Mohon maaf nih, melebar nih. Pak Hadi Prayitno, PKI Yaman menggalang kekuatan. Nah, PKI Yaman dulu satu-satunya partai sosialis ya, komunis ya ada di Yaman Selatan. Pak Husni Tamrin, ayahnya Habib Ali Al-Jufri, yang kalau ngomong manis itu ya, dekat dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Itu bapaknya itu pimpinan partai komunis. Pak Husni Tamrin, isyarah itu sudah jelas. Seluruh pendukung Habib untuk segera bertobat. Kekasih Allah itu tidak sadar bahwa dirinya sangat dicintai Allah. Dan dia telah pertaruhkan kredibilitasnya untuk yang hak. Leres Pak Husni Tamrin. Teman-teman dan sahabat jangan kendur. Dukung beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Allah bersama kalian. Saya istiqomah. Saya sudah dirayu untuk tidak mendukung Kiai Haji Madudin Usman, mau dikasih berapa? Enggak. Saya enggak cari uang. Yang saya cari kebenaran, bukan kepopuleran demi anak bangsa dan umat ini, agar jangan sampai menjadi jongos budak di negeri sendiri. Kereta cepat. Assalamualaikum Kiai Nur. Itu bagus Imam Ibrahim mewancanakan debat sesi kedua di Kesultanan Banten. Bagaimana respon Kiai mengenai wacana ini? Apakah itu murni atau settingan seperti yang dulu? Terima kasih dan sehat selalu. Itu bagus. Imam Ibrahim menghubungi saya pada debat yang pertama, tapi saya menolaknya karena saya ada dinas kerja dan tidak ada izin cuti dari pimpinan, jadi jauh, karena juga jauh, saya nggak bisa mengikuti. Kalau misalkan toh ada debat kedua, ya diselenggarakan dengan cara yang sama dan sesingkat-singkatnya, tidak harus ketemuan raga, tapi bisa melalui udara. Saya bisa diundang dan bisa mengikutinya, insya Allah. Sebenarnya itu bukan tujuan kita. Karena apa? Tujuan kita itu ke Robito Alawiyah. Lalu untuk apa saya bertengkar dengan Kesultanan Kanoman, Kasepuan, ya, Kaci Rebonan dengan Kesultanan Banten? Gunanya untuk saudara sendiri. Apa ada mandat ya, surat kuasa dari Robito Alawiyah? Enggak ada. Yang saya tantang itu langsung Robito Alawiyah.
Jadi saudara sendiri nggak perlu saya berdebat dengan mereka. Sudah 3 tahun lebih, bahkan prosesnya tuh 20 tahun yang lalu, nggak ada yang bisa menemukan. Mentoknya abad 9 itu akhir. Nggak ada, putus-putus. Kita sudah menggelorakan untuk tes DNA saja mereka ketakutan. Oke. Jadi itu bagus, Imam Ibrahim itu nggak bisa netral. Kalau beliau netral, saya oke-oke saja. Beliau nggak netral. Nggak netral. Sebagai wasit itu harusnya netral, tidak berpihak sana sini. Adil di tengah. Nah, itu baru saya mau mengikuti. Nanti dijebak, di-framing nanti gitu. Seakan-akan pendukung Kiai Mahyudin Utsman ini gerombolan ya, pembenci dan lain sebagainya. Nanti di-framing al-kaburi dan lain sebagainya. Padahal nggak kabur, nggak ada kata-kata kabur. Acaranya bebarengan pada waktu di debat Banten itu dengan yang diselenggarakan oleh Romo Yai Raden Syarif Rahmat. Sapi perah. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu. Karangannya Rasulullah derek ngaos nggih. Waalaikumsalam sapi perah. Semoga perahan sapinya tetap lancar. Ibu Heni Bawanti, seluruh dunia tanpa henti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Siapa? Ali Sayyidina Muhammad. Yai, jika Pak Alawi benar duriah Nabi, kok sikap dan akhlak sebagian mereka begitu? Keluarga Nabi Muhammad itu secara umum ya sudah sering kita sampaikan ke Ibu Heni Wibawanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik dalam sholawat Ibrahimiyah ataupun di selain sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali ahli alul bait bisa dalam pemahaman sempit dan secara luas. Ahlul bait Nabi ya keluarga Nabi. Ya, yang mengerti seluk-beluk ya pribadi Kanjeng Nabi seperti apa. Ahlul bait keluarga Nabi, ya Bani Hashim, Bani Muthalib, pokoknya orang-orang yang tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Baik dari keturunannya Abdul Muthalib, ya, ataupun dari ketuanya Hashim, semuanya itu secara luas, ya, bahkan secara luas lagi ya kita semua ini adalah atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati. Alul bait Nabi ya semua kita semua ini. Jadi, kalau secara paling sempitnya ya 5 Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja. Begitu Ibu Heni Bawanti. Awan Yuri, semoga channel baru ini makin dikenal. Amin. Matur suwun Awan Yuri, doanipun. Maskus Kragan Rembang Hadir Kiai, terus serukan kebenaran berdasar ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Semoga para mukibin sadar dan cinta bangsanya serta asal-usul darah Nusantaranya. Leres Maskus dari Kragan. Kragan itu sebelah baratnya Sarang. Sarang itu ya Gus Najih Maimun, Sarang. Kragan itu tempat dulu pertama kali tentara Jepang ya turun untuk bergerak maju ke Pulau Jawa Tengah sampai merangsek, ada sebagian yang turun ke Surabaya, Gresik, Tuban. Secepat kilat bisa menguasai Jawa dalam beberapa hari saja. Kragan, Kecamatan Kragan, Sarang, Kragan, Lasem, Rembang, Kaliori, Juwana, Pati, Pargerejo, terus Mejobo, Kudus, terus sampai ke sana, Jawa Tengah. Posisi santri, izin bertanya Yai, sebenarnya bagaimana tuntunan yang baik dalam rangka acara haul? Apakah dengan selawatan tabuhan rebana seperti sekarang ini kok seperti pesta dugem? Apa ada tata cara yang lebih baik? Makasih Yai. Kalau mau haul lebih baik ya dengan, kalau selawat nabinya ya mungkin ya tetap pakai rebana. Sebenarnya rebana itu adalah alat ya, termasuk bagian daripada menundukkan, menghipnotis orang. Ada kitabnya. Kapan-kapan kita bahas. Saya sudah membacanya itu. Tapi terkenal dengan nama hadroh. Hadroh itu. Nah, misalkan kalau mau melaksanakan namanya seni ya nggak apa-apa. Tapi pas acara kol ya pas di acara pembacaan sholawat nabinya itu tidak perlu datang ke makamnya ya, pusaranya lalu keliling-keliling membunyikan hadroh itu nggak usah meniru Habib Alawi yang seperti itu kayak ulang tahun saja. Khol kok ulang tahun. Khol itu adalah mengingat dan membaca sirah manakib dari yang dikholi itu dan meniru kebaikan-kebaikannya, mendoakan almarhumah yang dikholi itu. Yang benar kan seperti itu gitu loh.
Jadi di acara khol itu mengingat kita akan kematian, gitu. Termasuk ziarah kubur, eling akhirat. Manfaatnya kan seperti itu. Nah, tradisi khol itu berasal dari mana? Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menganjurkan. Itu berasal dari tradisi sufi, kaum sufi. Nah, kaum sufi ini identik dengan Syiah. Nah, terus misalkan NU sudah kadung seneng khol, ya nggak apa-apa, tapi dikemas dengan cara yang tidak sampai jauh dari nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak mau dikholi kok. Tidak mau dikholi. Saya pun nanti akan menolak untuk dikholi. Doakan saja, ziarahi kubur nggak apa-apa, tapi jangan dikholi saya. Kalau toh memang untuk membangkitkan semangat generasi muda khol Wali Songo, ya nggak apa-apa. Karena perjuangan Wali Songo begitu baik, hebatnya kita wajib menirunya, semangatnya, gitu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai pakai rebana pada waktu kholnya, tapi di waktu pembacaan sholawatnya nggak apa-apa. Jangan seperti pesta dugem. Apa ada tata cara yang lebih baik? Ya, adakan pengajian saja. Siraman rohani bisa mendapatkan ilmu dari acara khol itu. Jangan hanya sekedar keplak-keplok nggak ada ilmu yang didapatkan. Begitu Pak posisi santri. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Kiai Haji Negoro dan keluarga serta yang Surabaya. Matur amin amin ya Allah yang menjadi salin. Pak Joko Nur dari Tangerang bisa mengikuti, alhamdulillah bisa mengejar. Tolong Pak Joko Nur untuk dikembangkan channel kita ini. Nanti dua-duanya channel kita bersama. Pak Garuda Sakti, nasab zong, sanad ilmu zong tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub. Wali kutub versi mereka. Kutub mereka sendiri, bukan kutub secara umum di dunia ini. Jadi selalu akan menggiring wacana kekutuban ya, versi mereka. Pak Garuda Sakti, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya para wali, bukan fakihil muqaddam. Menurut mereka, di dalam Al-Buruqa Al-Musiqah, Filibasil Khirqah Al-Aniqah, begitu juga di dalam Al-Ghurur, begitu juga dalam Al-Masyra'urawi, disebutkan bahwa tidak ada wali di dunia ini yang bisa menyamai Muhammad bin Ali Al-Fakihil Muqaddam. Yang bisa menyamai itu cuma sahabat Nabi. Atau sekelas Uwais Al-Qarni. Jadi begitu. Pak Karsono bin Yadi, hanya demi memenuhi syahwat duniawi, segala macam cara dilakukan manusia tanpa memikirkan resiko di dunia maupun kelak di akhirat. Kayak begitu Pak Karsono bin Yadi. Gus Usman, malah hadir monggo. Pak Budi Susilo, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir monggo Pak Budi Susilo. Jangan betul nulis Pak Harmohot, tanggapan Yai, Gus Kausar Ploso and Gus Reza Lirboyo yang bela Habib Gedabrus Gus Kausar itu mohonlah, ayo ketemu dengan saya. Jangan sampai jenengan malah joget-joget Yafin dengan mereka. Ayo diskusi, ngaji bersama. Gus Kausar Ploso, tirulah duriahnya Mbah Hamim Jazuli saja. Gusmi itu paling tegas sama Habib itu. Gusmi itu tegas sama Habib. Gus Tuba ya lumayan lah ya. Tapi Gus Tuba tolong saya ingatkan ya jangan terlalu angkuh lah. Gus-gus itu jangan terlalu angkuh, jangan terlalu. Jangan biasa-biasa saja lah. Ya namanya karakter orang kan beda-beda. Kadang-kadang itu ada orang yang kelihatannya sopan tapi justru hatinya tidak sopan itu ya ada. Tapi ya ayo podo-podo saya zamannya wis podo-podo. Saya itu kadang-kadang kalau pulang kerja itu anak-anak itu kerudung saya, kaos kaki, sepatu saya itu diculik. Jangan berlebihan nak, jangan begitu. Saya dewi, kono aduh saya kono, saya bilang gitu. Ini karena dikode sama admin ya. Maaf, masya Allah. Ini masih saya tak kandungan yang satu ya, satu tok. Cak Purbo. Mugi Kiai Nurihya tidak didatangi rombongan Habib karena kejadian Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan Baki Sukoharjo didatangi rombongan Habib lalu didoakan dimintai mahar 10 juta. Dikasih Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Berarti kegendam itu. Pak Purbo, kena gendam itu. Digendam. Saya sementara nggak menerima Habib datang ke rumah saya. Kena gendam itu berarti baru sadar. Waduh. Ya itulah. Ada gendam. Nah, ini belajar dari Kiai Nur Rahmat Asmawi Jepara. Masalah pergendaman itu. Masalah ilmu hipnotis, hipnoterapi. Kiai kok iso kena gendam itu piye to nggih? Tak Purbo. Iso kena gendam kiai piye? Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan Kok iso ya dokter Kena gendam iki piye? Ya mungkin
di dalam batin alam bawah sadarnya itu sudah terbangun sugesti. Oh, ini cucu Nabi. Lebih baik duit 10 juta dikasihkan ke fakir miskin dua apalah ya Isa, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Iya toh Ki. Tak berbuat, hati-hati. Baik kiai-kiai semua hati-hati. Kalau cuma 100.000 nggak apa-apa. Ya 200, 1 juta itu apa-apa. Ini 10 juta itu boleh duit angel ya. Duit angel ya. Serahkan kepada yang berhak menerimanya lah ya Abi. Asnafus samaniyah itu. Mungkin demikian Pak Fitri Mukminun, nyimak dari Lampung, Agus Juang, semuanya dari Tulungagung, Pak Sutrisno, Kaltar, Kalimantan Utara. Semoga tulisan panjenengan semua setiap hurufnya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala untuk dunia dan akhiratnya panjenengan. Mohon maaf, tetap saya baca sebagai masukan dan nasihat bagi saya. Bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan oleh semuanya, karena saya ini manusia biasa, mahalul khotok wan nisyan. Saya ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat pertemuan ngaji kita live malam hari ini, mendapatkan ilmu yang manfaat maslahah untuk urusan dunia hatta akhirah. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu, jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus, perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.